Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa MTS dan MA Nurul Quran yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Setelah kalian mengikuti materi yang disampaikan oleh Ustadz Hambali berkaitan dengan keutamaan dan adab-adab menuntut ilmu, insyaallah materi kali ini akan dibawakan oleh Bapak ya, berkaitan tentang manajemen waktu ya. Dan materi ini Bapak beri judul Waktu, Sahabat atau Musuh. Ya, anak-anakku sekalian, waktu merupakan bagian hidup kita yang tidak bisa kita pisahkan. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya waktu. Namun waktu dalam pemanfaatannya bisa memiliki dua sisi. Waktu bisa menjadi sahabat bagi kita, ya, sahabat yang senantiasa ya mengantarkan kita kepada kebaikan, atau waktu juga bisa menjadi musuh kita, ya, yang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang negatif dan tidak baik. Nah, bagaimana kita menjadikan waktu itu sebagai sahabat, bukan menjadikannya sebagai musuh? Insyaallah ya, Bapak akan sampaikan pada materi kali ini. Untuk mengawali materi yang Bapak berikan, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, manakah yang lebih baik? Luang atau sempit? Mungkin sebagian kalian ada yang mengatakan waktu luang lebih baik ya, bisa banyak istirahat, tidak terlalu ditekan dengan banyak tugas atau pekerjaan ya. Di sisi lain mungkin ada di antara kalian yang mengatakan waktu sempit lebih baik karena banyak pekerjaan ya, tidak terlalu berleha-leha kan, seperti itu ya. Nah, jadi mana yang lebih baik? Apakah waktu luang? Apakah waktu sempit? Sebenarnya kedua hal tersebut memiliki kebaikan, namun juga memiliki keburukan. Ya, keduanya, waktu luang maupun waktu sempit, memiliki kebaikan, ya, kelebihan, juga memiliki keburukan. Jika kita terlalu banyak waktu luang, ya, banyak waktu-waktu kita yang tidak dimanfaatkan, maka itu akan berakibat buruk, ya, bagi orang tersebut. Begitu juga jika waktunya terlalu sempit, ya, stres, tekanan yang berat juga bisa menurunkan tingkat kesehatan, ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa mengambil hal yang baik dari kedua waktu tersebut, baik waktu luang maupun waktu sempit. Nah, kita bisa mengambil hal-hal yang baik dari kedua waktu tersebut. Syaratnya adalah ketika kita bisa mengatur ya dan memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, salah satu caranya adalah dengan memanajemen waktu yang kita miliki. Pada kesempatan kali ini, insyaallah Bapak akan mencoba sedikit membahas ya tentang materi manajemen waktu ya. Yang akan Bapak bahas, yang pertama adalah pengertian manajemen waktu. Kemudian Bapak akan lanjutkan dengan manfaat dari kita bisa memanajemen waktu. Kemudian bagaimana teknik membuat manajemen waktu ya. Dan yang terakhir akan ada penutup. Anak-anakku, siswa dan siswi MA dan MTS Nurul Quran yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pembahasan materi manajemen waktu ini. Yang pertama adalah kita bahas tentang pengertiannya. Manajemen waktu
diartikan sebagai proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Itu pengertian secara akademis ya. Namun Bapak ingin memberikan yang lebih sederhana ya, supaya kalian lebih mudah memahami apa itu manajemen waktu gitu ya. Bagaimana memahami secara sederhana dengan mengambil kata kunci dari pengertian tersebut ya. Bapak ambil saja ada 3 hal ya. Yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian terhadap waktu ya. Artinya apa? Kita mengatur waktu yang kita miliki ya. Jadi kitalah yang mengatur ya waktu tersebut dengan merencanakan dan mengendalikan perencanaan tersebut. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Artinya perencanaan, pengendalian, pengaturan yang kita lakukan itu benar-benar dari kesadaran diri kita. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar paksaan atau hanya untuk menyelesaikan tugas dan yang lain-lainnya. Tetapi benar-benar sadar bahwa kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki. Dan yang ketiga, ya, pengaturan yang kita lakukan terhadap waktu kita harus bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi ya. Artinya pengaturan yang kita lakukan terhadap waktu kita bisa mengantarkan kita mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan, yang sudah kita tetapkan. Nah, seperti itu ya. Jadi manajemen waktu secara sederhana adalah mengatur waktu yang kita miliki ya, untuk bisa dimanfaatkan sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan ya dari waktu yang kita miliki tersebut. Terlebih lagi kita sebagai seorang muslim ya. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat ini merupakan buah atau cermin dari orang tersebut bisa mengatur waktunya dengan baik ya. Dan seseorang yang bisa memanajemen waktu ya, maka kemungkinan besar untuk menjadi orang hebat dan berhasil itu besar kemungkinannya. Kenapa? Karena mengatur waktu atau memanajemen waktu dengan baik itu merupakan salah satu rahasia sukses dari orang-orang yang hebat dan berhasil ya. Nah, Ibnu Qayyim ya pernah mengatakan, sekedar berangan-angan tanpa realisasi itu adalah dasar dari harta orang-orang yang bangkrut ya. Jadi orang-orang yang bangkrut itu orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya, yang tidak bisa mengatur waktunya. Dia hanya mengisi waktunya dengan berangan-angan tanpa perencanaan dan pengendalian yang baik. Nah, seperti itu. Itu pengertian manajemen waktu secara umum ya. Karena sangat pentingnya waktu bagi kehidupan kita, maka kita harus bisa mengatur waktu tersebut dengan diisi dengan hal-hal yang baik ya, yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui apa itu manajemen waktu, sekarang kita coba membahas apa sih manfaatnya ketika kita bisa memanajemen waktu kita, mengatur waktu kita dengan baik. Ada beberapa manfaat yang Bapak sampaikan, walaupun ini bukan semua manfaat ya, masih banyak manfaat yang lain, tapi di sini yang ingin Bapak sampaikan yang berkaitan dengan pelajar ya, gitu. Baik, yang pertama adalah ketika kita bisa memanajemen waktu dengan baik ya, maka tugas tertata dengan rapi ya. Pelajar ya, kalian ketika kalian sekolah pasti ya, selain materi yang harus kalian pelajari, akan ada tugas-tugas, akan ada latihan-latihan untuk mengukur sejauh mana kalian paham terhadap materi yang kalian pelajari ya. Sedangkan materi yang kalian pelajari, mata pelajarannya ada sekian belas ya, ada 12 atau 16 pelajaran ya. Dan setiap pelajaran pasti akan ada tugasnya. Jika kalian tidak bisa mengatur waktu kalian dengan baik, maka kalian akan menemukan kesulitan ya dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Tetapi ketika kalian bisa memanajemen, mengatur dengan baik, maka
tugas-tugas tersebut akan tertata dengan rapi, ya. Ketika sudah tertata dengan rapi, kapan harus dikerjakan, kapan harus dikumpulkan, bagaimana mengerjakannya, insya Allah tugas-tugas tersebut akan dapat terselesaikan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan manajemen waktu yang baik, kita dapat mempercepat penyelesaian setiap urusan atau pekerjaan. Ya tadi, setelah tertata dengan rapi, maka proses penyelesaian dari tugas-tugas yang kita miliki, ya, yang tugas-tugas yang diberikan kepada kita, maka akan lebih mudah diselesaikan. Ketika lebih mudah diselesaikan, maka pasti prosesnya akan lebih cepat. Ya, dengan semakin cepat terselesaikan, maka beban, ya, dari tugas-tugas tersebut akan terasa lebih ringan. Ya, manfaat yang ketiga adalah melatih kedisiplinan. Ya, kenapa? Karena tadi, ya, mengatur waktu itu dengan merencanakan dan mengendalikan. Jadi setelah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Ini perlu kedisiplinan, ya. Tanpa disiplin, maka perencanaan yang kita buat akan hanya sekedar rencana. Rencana-rencana yang kita buat, ya, aturan-aturan yang kita buat terhadap waktu kita itu hanya sebatas angan-angan saja, ya. Maka supaya tidak menjadi sebatas angan-angan, dengan manajemen waktu maka kita harus disiplin. Manfaat selanjutnya, ini dengan manajemen waktu kita akan menumbuhkan sikap bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab terhadap apa? Tadi tugas-tugas, ya, yang ada dalam kehidupan kita, ya, baik sebagai seorang anak di rumah, sebagai siswa di sekolah, ya, di masyarakat, ya, pasti memiliki tugas, ya. Dengan manajemen waktu yang baik, maka kita akan bisa menumbuhkan sikap bertanggung jawab dalam diri kita. Dan yang terakhir, ya, dengan kita bisa manajemen waktu yang baik, ya, kita bisa mengurangi kadar stres dan tekanan terhadap diri kita. Ya tadi, ya, tugas-tugas yang menumpuk yang tidak diselesaikan secara tidak sadar itu akan membuat stres, ya, tekanan, ada rasa takut mau sekolah, takut mengikuti pelajaran, ya, seperti itu. Itu salah satu penyebabnya adalah ketika tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Dan sebenarnya salah satu penyebabnya adalah dengan tidak bisa memanfaatkan waktu yang baik, ya. Dan ini semua sebenarnya ketika kita bisa memanajemen waktu yang baik, maka kita bisa mencapai keinginan kita, ya, mencapai cita-cita kita dengan lebih mudah, ya. Mungkin itu manfaat, ya, beberapa manfaat dari kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik. Selanjutnya kita udah tahu nih, bahwa manajemen waktu itu seperti ini, dan kita udah tahu manfaatnya, ya, pentingnya kita bisa manajemen waktu kita, mengatur waktu kita. Nah, sekarang selanjutnya kita bagaimana sih kita melaksanakan manajemen waktu itu, gitu kan? Nah, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan sebenarnya, ya. Nah, Bapak ingin memberikan contoh saja, ya. Teknik yang bisa kita lakukan, yang pertama, ya, ketika kita ingin mengatur waktu, memanajemen waktu yang kita miliki, yang pertama adalah kita harus membuat target. Kita harus punya tujuan, kita harus punya goal. Kita harus punya cita-cita yang ingin kita capai, ya. Ya, target, tujuan, goal, cita-cita ini bisa kita breakdown, ya, bisa kita pecah lagi menurut berdasarkan waktu pencapaian, ya. Bisa dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, begitu. Jadi target, tujuan, goal, cita-cita itu tidak mesti dalam jangka panjang. Bisa kita turunkan, ya, ke jangka menengah dan jangka pendek. Ini penting karena dengan adanya target, dengan adanya tujuan, maka akan ada semangat dalam diri kita untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, begitu. Contoh sederhana, misalkan ada seseorang anak yang misalkan ingin memiliki barang tertentu, ya, misalkan kalau zaman sekarang misalkan ingin memiliki handphone, gitu, ya. Nah, mungkin dia ada semangat, misalkan nanti orang tuanya bilang, kalau kamu bisa seperti ini, insya Allah nanti akan diberikan handphone. Maka dia akan bersemangat untuk memenuhi syarat dari orang tuanya tersebut, ya, begitu. Maka target, tujuan, goal, cita-cita yang ingin dicapai ini penting, ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk memanajemen waktu kalian harus bisa memunculkan target, tujuan, atau goal, ya.
Yang paling bisa ini yang paling mudah ini kelas 12 sebenarnya ya, karena setelah kelas 12 akan ada tingkat lanjutan yang kehidupan yang sebenarnya lah, seperti itu ya. Tetapi selain kelas 12, dari kelas-kelas 10 ya maupun MTS pun bisa ya memunculkan target, tujuan, goal atau cita-cita tersebut. Selanjutnya setelah ada target maka kita harus buat daftar agenda ya. Maka untuk mencapai tersebut kita buat agendanya. Untuk ini dulu gitu ya. Nah, daftar agenda ini bisa kita wujudkan dengan mengatur waktu kita sehari-hari itu dalam jam. Ya, misalkan bangun jam sekian, kemudian sekolah, belajar, kemudian membantu orang tua ya, kemudian hiburan dan yang lain-lain ya diatur. Kemudian setelah kita bisa buat daftar agenda, kita buat prioritas utama ya, karena terkadang agenda-agenda kita buat bisa bertabrakan. Maka ketika bertabrakan maka kita prioritaskan mana yang lebih utama yang harus kita laksanakan. Kemudian yang keempat, kita kenali waktu produktif kita ya. Kapan nih? Kalau sehari-hari biasanya saya semangat di jam-jam sekian. Ketika kalian semangat itu harus kalian isi dengan yang baik. Cari kegiatan yang paling bermanfaat bagi kalian di waktu produktif kalian tersebut. Nah, yang kelima ini yang penting, jangan menunda waktu. Harus disiplin. Jika memang kalian sudah membuat rencana harus kerjakan. Seperti itu. Yang selanjutnya, kalian harus fokus terhadap prioritas dari agenda yang sudah kalian buat ya. Yang terakhir, kalian harus komitmen dan konsisten dengan apa yang telah diagendakan. Yaitu teknik-teknik yang bisa kalian lakukan untuk memanajemen waktu kalian. Baik anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di bagian penutup ya, Bapak menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya, hadis ini merupakan hadis yang mulia ya, yang sangat penting kita camkan ya, dan bisa menjadi dasar kita untuk memanage waktu kita ya, mengatur waktu kita ya. Apa yang Bapak sampaikan belum banyak ya, artinya masih banyak yang belum Bapak sampaikan mengenai manajemen waktu ini ya. Seiring dengan belajarnya kalian gitu ya, maka kalian harus bisa terus meningkatkan kemampuan kalian dalam memanfaatkan atau memanajemen waktu ini ya. Ya, terakhir Bapak berpesan ya, terus ya bersemangat ya apapun kondisinya untuk terus belajar dan menimba ilmu ya. Dan dengan belajar dan menimba ilmu, maka kalian akan menjadi tahu ya apa yang baik untuk kalian dan yang buruk bagi kalian. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat ya. Bapak mohon maaf jika apa yang Bapak sampaikan terasa kurang dan ada kesalahan-kesalahan atau kehilafan mungkin yang Bapak sampaikan ya. Bapak mohon maaf. Bapak akhiri materi yang Bapak sampaikan. Jika memang nanti ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan berkaitan dengan materi ini, dipersilahkan ya. Bapak akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat ya, tetap aktif, tetap kreatif, tetap cerdas ya, dan tetap berakhlakul karimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.